Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan salah satu subbab dari matkul ekonomi politik, yaitu ekonomi politik pendekatan Marxian. Dalam kelompok 2 terdapat 4 anggota kelompok. Maksudnya terdapat 4 anggota. Yang pertama yaitu Zulia Puspitasari, yang kedua Khuratul Ayun Lailatul Husna, yang ketiga Selvi Nur Azizah, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Admiral Dua Nugroho. Dalam teori Marxian, konsep ekonomi relatif dari negara merupakan penolakan terhadap pendapat bahwa negara bertindak sebagai pelaksana dari kepentingan suatu individu tertentu, yaitu kaum kapitalis dan kepentingan masing-masing. Ekonomi politik Marxis bersumber pada ajaran-ajaran ekonomi politik klasik Inggris, terutama dasar-dasar teori nilai kerja yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Marx membangun teorinya bahwa krisis umum kapitalisme itu tidak terhindarkan dan bahwa sistem kapitalisme harus menyingkir dan digantikan oleh sistem sosialis. Saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu awal mula ekonomi politik sosialisme. Sosialisme muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 Masehi di Eropa. Sosialisme awalnya muncul sebagai reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami rakyat di bawah sistem kapitalisme liberal yang tamak dan murtad. Kondisi buruk ini awalnya dialami oleh kaum pekerja atau buruh yang bekerja di pabrik-pabrik dan pusat-pusat sarana produksi dan transportasi. Pada akhir abad ke-19, sosialisme berbagai aliran yang berbeda-beda mulai mendapat penerimaan luas di Eropa karena tidak mendapatkan ide-ide dan mengembangkan wacana. Ketidakberhasilan sosialisme memperoleh pengikut yang signifikan pada masa awal dan tidak pula berhasil melakukan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, Karl Marx berhasil membangkitkan semangat kaum buruh untuk berjuang. Karena mereka sadar bahwa upah yang diterima sebagai aturan dari bahayanya itu lebih mulia dibandingkan dengan pengadilan kaum kapitalis yang diperoleh dengan cara-cara yang jahat dan tidak berperi kemanusiaan. Subbab yang kedua yaitu sosialisme Marx. Sosialisme Marx pada awalnya merupakan sebuah aliran pemikiran ekonomi, tetapi karena tuntutan sejarah ia berkembang menjadi aliran pemikiran kemasyarakatan dan ideologi politik yang revolusioner. Materialisme dialektik atau dialektikal materialis adalah paham yang meyakini bahwa asas kehidupan sepenuhnya bersifat kebendaan. Oleh karena itu, sejarah juga berkembang dan berubah disebabkan oleh faktor dialektik dari hal-hal yang bersifat kebendaan. Dan pada akhirnya, teori Marx juga disebut historical materialis atau teori kebendaan sejarah. Berikutnya, saya akan melanjutkan materi tentang kritik Marx. Ada 4 pokok persoalan dari ajaran Marx dan para pengikutnya yang mendapat sorotan tajam. Yang pertama, Marx telah mengemukakan bahwa perubahan masyarakat dari tahap yang satu ke tahap berikutnya yang mengikuti hukum dialektik kebendaan yang berlangsung tanpa henti dalam sejarah. Yang kedua, Marx berpendapat bahwa kontradiksi yang ada dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan kepentingan hidup. Yang ketiga, Marx meramalkan bahwa apabila tidak berjuang dengan gigih, nasib kaum buruh akan menjadi sangat buruk. Yang keempat, berhasilnya revolusi Bolshevik atau komunis Rusia yang berpaham Marx-Leninisme di Rusia pada tahun 1917 tidak mampu memperbaiki nasib kaum proletar seperti yang dijanjikan. Subbab yang selanjutnya yaitu Manifesto of Communist Party. Dalam karya Marx dan Engels memiliki rumusan sederhana, yakni yang pertama, gagasan sentral dan yang ada di balik pernyataan itu adalah fakta bahwa sejarah umat manusia diwarnai oleh perjuangan atau pertarungan antar kelompok manusia. Yang kedua, bahwa dalam sejarah perkembangan masyarakat selalu terdapat polarisasi. Sejarah materialisme dan dialektika. Inti pandangan ini bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi. Bidang ekonomi adalah basis, sedangkan dua dimensi kehidupan masyarakat lainnya, institusi sosial, terutama negara, dan bentuk-bentuk kesadaran sosial merupakan bangunan atas. Mengenal materialisme sejarah. Filosofi kata materialisme yang digunakan Marx bukanlah sebagai kepercayaan bahwa hakikat seluruh realitas adalah materi.
melainkan ia ingin menunjukkan pada faktor-faktor yang menentukan sejarah yang terdapat dalam produksi kebutuhan manusia. Dengan demikian, dengan kesadaran dan cita-cita manusia ditentukan oleh keadaannya dalam masyarakat. Teori nilai lebih. Teori ini ditimbulkan dalam pemikiran Marx setelah melihat masyarakat yang dihadapinya. Sekurang-kurangnya mengingat masyarakat yang telah berubah negara apabila tingkat produksi diambil sebagai tesis dan kita mulai dengan tingkat feodalisme. Antitesisnya adalah tingkat produksi bourgeois atau kapitalisme, sintesisnya adalah tingkat produksi sosialisme. Sebab selanjutnya yakni komunisme dan masyarakat tanpa kelas. Menurut Marx, komunisme ialah keadaan masyarakat setelah penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, penghapusan adanya kelas-kelas sosial, menghilangnya negara, dan penghapusan pembagian kerja. Dalam teori ini, Marx mencoba melakukan kritik terhadap sistem ekonomi pasar atau kapitalisme, pemaparan dari proses ekonomi kapitalis dengan hubungannya dengan agenda politik menggunakan pembahasan pada 3 aliran dalam teori Marxian. Yang pertama, politik revolusioner, yang kedua, politik sosial demokratis, yang ketiga, teori negara Marxis. Politik revolusioner. Teori ini menjelaskan alasan kapital mengalami ekspansi. Alasan kapital kemudian terkonsentrasi ke tangan beberapa individu atau perusahaan tertentu dan cara ekspansi kapital menggantikan pekerja dengan teknologi. Yang kedua, politik sosial demokratis. Para pekerja akan menerima kapitalisme sebagai kerangka tindakan ekonomi, kemudian melakukan perjuangan dengan berusaha memperbaiki sistem kapitalisme. Yang ketiga, teori negara Marxis, mengarah pada kondisi perbedaan kepentingan objektif yang ada dalam masyarakat akan menjadi alasan bagi terbentuknya negara sekaligus menentukan agenda dari negara. Subbab selanjutnya adalah sosialisme libertarian. Sosialisme libertarian adalah kelompok filosofi politik yang memiliki tujuan menciptakan masyarakat tanpa hierarki politik, ekonomi, dan sosial. Sosialisme libertarian memiliki kecenderungan pemikiran bahwa otoritas yang tidak memiliki legitimasi untuk diidentifikasi, dikritik, kemudian dirombak pada segala aspek kehidupan sosial. Aliran ini meyakini praktik kekuasaan dalam segala bentuk terinstitusional baik ekonomi, politik, dan religius akan menghancurkan pemegang kekuasaan maupun pemerintah yang berada di bawah ketika kekuasaan diberlakukan. Aliran sosialis libertarian menyandarkan harapan pada serikat pekerja, majelis pekerja, dewan warga negara, serta aksi-aksi lain yang bersifat non-birokratis dan desentralisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.